Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniliana dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yaitu sebuah sistem demokrasi yang dimana seluruh pemikiran berpusat pada suatu pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai dari ditetapkannya dekret presiden, yaitu tanggal 5 Juli 1999. Nah, latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno yaitu segi keamanan nasional. Ada banyaknya gerakan separatis terjadi pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara. Segi perekonomian, kondisi pergantian kabinet masa demokrasi liberal yang menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak dijalankan secara utuh hingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat. Segi politik, konstituante gagal menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan undang-undang UUD 1950. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Pertama, kekuasaan presiden mendominasi. Kedua, partai politik pergerakannya dibatasi. Ketiga, menguatkan peran militer. Keempat, paham komunis yang kian berkembang. Kelima, keberadaan pers terkekang. Peta politik pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, pembentukan MPRS dan DPRS. Anggotanya dipilih oleh presiden. Kedua, pembubaran DPR dan pembentukan DPR gotong royong. 3. Nasakom. 4. Munculnya ajaran Resopim, yaitu Revolusi Sosialisme Indonesia Pimpinan Nasional. 5. Penetapan presiden sebagai presiden seumur hidup. 6. Pembebasan Irian Barat. Pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi, yaitu dibentuknya Dewan Perancang Nasional Depernas. Yaitu kedua, devaluasi mata uang rupiah, yaitu meningkatkan nilai rupiah dan tidak merugikan rakyat kecil. Ketiga, deklarasi ekonomi DEKON 28 Maret 1963, menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa imperialisme di Indonesia. Keempat, dana revolusi. Penyebab kegagalan ekonomi terpimpin. Pertama, penanganan ekonomi tidak rasional. Kedua, kebijakan ekonomi bersifat politik. Ketiga, defisit semakin meningkat yang ditutup dengan mencetak uang sehingga mengakibatkan inflasi. Keempat, tidak adanya suatu ukuran objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil orang lain. Kelima, struktur ekonomi yang cenderung etatis atau terpusat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.